Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Untuk mencapai visi yang ditentukan oleh Presiden, antara lain sekarang itu melakukan deradikalisasi untuk menjamin jalannya pemerintahan secara baik dalam rangka menuju kemakmuran sesuai dengan tujuan negara. Saya akan bicara hubungannya deradikalisasi itu persoalan agama yang sering disalahpahami. Kemarin saya Jumatan di Masjid Kementerian Pertahanan. Keluar dari masjid kepada wartawan yang sudah menghubungi saya bilang, enak nih ceramah di masjid, bagus. Kalau berceramah di masjid itu ya seperti itu, menyejukkan dan tidak mengadu domba. Tidak suka mengkafir-kafirkan orang hanya karena perbedaan pendapat. Nah, itu yang saya katakan. Mahfud MD melarang orang mengatakan kafir di masjid. Itu berita yang menyesatkan, karena saya tidak pernah melarang orang mengatakan kafir di masjid. Saya bilang jangan takfiri. Takfiri itu suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kalau misalnya orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Padahal pendapat itu banyak. Jangan menuduh orang lain kafir, dan jangan memusuhi orang yang menurut agama kita itu kafir. Sehingga kalau dibalikkan kita yang kafir menurut agama mereka. Nah, itu maksud saya, jangan suka mengkafirkan orang. Yang penting jangan suka mengkafirkan orang dan jangan menimbulkan permusuhan, karena agama itu adalah untuk kedamaian. Itu visi. Bagian dari visi pemerintahan tentang hubungan agama dan negara. Saya punya keyakinan, bilang kafir itu boleh, tapi jangan mengkafir-kafirkan orang hanya karena memilih jalan atau memilih faham tim kenegaraan di Indonesia ini adalah sistem yang sudah sesuai dengan syar'i. Lalu bilang begitu dibilang kafir. Mari saya jelaskan sekarang. Jadi khilafah itu di dalam khazanah Islam ada. Tetapi tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasar pilihan sendiri, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, negara khilafah itu. Ada Pak Mahfud, Nabi itu kan mendirikan negara juga. Itu contohnya. Tidak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Tidak bisa. Karena sekarang tidak ada Nabi lagi. Coba, legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada di tangan Nabi. Nabi pegang legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah kita akan ikut negara seperti itu? Pasti dilarang oleh Nabi juga, karena tidak ada Nabi. Di zaman sesudah tidak ada Nabi, macam-macam. Ada yang pakai pemilu pemerintahnya, ada yang sistem presiden, sistem parlementer. Beda-beda dan itu benar semua. Tidak yang salah. Oleh sebab itu jangan nyalah-nyalahkan bahwa wah, yang di Indonesia itu kafir, tidak ikut, saya tidak bisa. Kalau ada, datang ke saya atau saya diundang, bertaruh kalau ketemu, ada. Itu sudah benar. Tidak ada yang bertentangan dengan syariah. Oleh sebab itu jangan mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda pilihan cara bernegara. Bukan lalu sistemnya harus ini, harus, tidak ada itu. Kalau ada saya mau ikut, karena saya orang Islam, wajib kalau memang ada menurut Quran dan Sunnah. Ada 57 negara Islam yang sistem pemerintahannya, khilafahnya beda-beda. Itu organisasi konferensi negara-negara Islam. Itu sistem pemerintahnya beda-beda. Dan tidak ada yang mengatakan yang satu kafir, satu tidak. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir?
Kita sudah hidup nyaman selama puluhan tahun, rukun, beragama. Lalu sekarang muncul kaum-kaum takfiri itu yang selalu ingin mengkafirkan orang. Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Melalui lembaga pendidikan. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Pakaian, kamu jalan enggak boleh lewat jalan situ, harus lewat sini perempuan, sana laki-laki. Itu kafir. Nah, itu kaum takfiri. Dan itu yang radikal. Menyalah-nyalakan orang begitu, cara beragama sehingga dibenturkan dengan orang beragama lain. Gitu. Dibenturkan dengan kebiasaan tradisi yang sudah ada. Hukum itu selalu berubah kalau zamannya berubah. Tempatnya berubah, budayanya berubah. Pak, di negara Islam itu enggak ada korupsi. Lah, di Saudi Arabia korupsinya banyak. Itu pangeran-pangerannya baru ditangkap. Pak, kalau berlaku hukum potong tangan aman negara. Lah, di Saudi Arabia tiap hari Jumat ada orang dipotong tangan, berarti hukum sudah berlaku, masih ada orang mencuri juga. Itulah perlunya negara. Itulah perlunya hukum. Oleh sebab itu kalau ada yang ingin mengganggu itu, kita lawan. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Apa? Artinya negaranya harus dijaga, karena begitu Anda ngaco negara, seluruh rakyat akan menderita. Segelintir dari penduduk Indonesia, taruhlah ada 3%. Sedikit, tetapi itu harus diperangi, karena mereka ini kalau tidak dilawan, ini akan menyebar kepada anak-anak sekolah. Sekarang anak sekolah itu ada loh yang pulang sekolah, perempuan, putri kelas 5 gitu, ada temannya laki-laki, katanya bukan muhrim, padahal masih kecil. Sudah bicara muhrim, dilarang oleh agama, ketemu laki-laki yang bukan muhrim. Anak kecil diajari begitu, masih kelas 5 SD. Nah, katanya kalau saya tidak melakukan itu saya kafir. Itu namanya takfiri. Dan itu oleh sebab itu radikalisasi, deradikalisasi itu harus dilakukan meskipun hanya segelintir. Segelintir itu dalam arti begini, cobalah. Saya katakan, Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya, tidak ada yang mau, cobalah saya tantang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini.